Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kembali saya akan membawakan renungan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dikatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu murid Yesus yang bernama Thomas bertanya kepada Yesus. Dikatakan begini, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya menyampaikan kepada kita bahwa jalan ke surga itu yang paling tahu adalah Yesus. Muridnya sendiri tidak tahu jalan ke surga. Itulah sebabnya Thomas menanyakan kepada Yesus. Dikatakan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Maksudnya jalan ke surga. Nah, Yesus berasal dari surga. Saya ulangi, Yesus berasal dari surga. Dan hanya Yesus, saya ulangi, hanya Yesus satu-satunya jalan untuk masuk surga. Saya ulangi, hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan yang bisa masuk surga. Nah, dikatakan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Yesuslah satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Dan saya katakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Saya ulangi, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berulang-ulang Yesus menyampaikan dirinya, memberitahukan dirinya kepada murid-muridnya bahwa di dalam Yesus itulah Bapa. Bapa dan Anak adalah satu. Jadi kalau dikatakan orang Kristen kok Allahnya punya anak, tidak. Tidak. Saya ulangi, tidak ada yang namanya beranak Allahnya orang Kristen, tidak. Itu semua adalah satu, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah satu. Satu. Tidak ada yang lain, hanya satu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12, dikatakan demikian. "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci." Nah, di sini Yesus sangat jelas menandaskan, memberitahukan bahwa dia dan Bapa adalah satu, ya. Yesus dan Bapa, Allah Bapa adalah satu, ya. Dan saya juga menyampaikan kepada kita bahwa nama Yesus
Saya ulangi, nama Yesus adalah nama Allah. Saya ulangi, nama Yesus adalah nama Allah. Nah, di sini dituliskan sebagaimana kelahiran Yesus. Yesus lahir di dunia ini dikatakan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23 dijelaskan di sini dan sangat-sangat jelas. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang dipermakan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, Yesus lahir di dunia ini dikatakan tadi dikandung oleh Roh Kudus, dan namanya pun bukan orang tuanya yang memberikan namanya. Biasanya orang yang lahir di dunia ini yang memberikan namanya adalah orang tuanya, ya kakek neneknya, ya pamannya. Tapi Yesus lahir dikatakan malaikat Tuhan yang memberikan namanya. Berikanlah namanya Yesus, ya. Jadi malaikat yang memberikan namanya. Artinya namanya itu dari surga, dari Allah. Itulah sebabnya di dalam doa Yesus kepada murid-muridnya ketika dia sedang ada di dunia ini dan dia mau naik ke surga, dikatakan, peliharalah namamu, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Saya ulangi, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus adalah nama Allah. Jadi hanya di dalam Yesus keselamatan dan satu-satunya jalan untuk masuk surga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin.